Siapa yang rindu ingin menyenangkan Tuhan? Siapa yang rindu? Kita semua rindu. Siapa yang siap untuk menjadi alatnya? Belum semua siap. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kadang-kadang Tuhan paksa. Di saat Tuhan paksa, kita tidak akan bisa berharap kepada manusia. Kita tidak bisa mau pegangan kemana, nggak bisa. Itu tandanya Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Sebab apa? Dia sayang kita. Orang tua yang baik mendidik anaknya, mengajar anaknya. Tapi kalau anak-anak itu kita umbar di jalan, tanpa arah, tanpa tujuan, cari makan dengan hidup sendiri, bergaul sembarang, berarti itu bukan orang tua yang baik. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu anak, harus diajar dan disarankan. Artinya benar-benar dididik. Saat didikan itu datang sangat menyakitkan. Siapa yang punya pengalaman waktu kecil kalau nakal dipukul sama orang tuanya? Saya rasa kita semua, ya. Demikian juga Tuhan mau mendidik kita, mau mendidik dan mengajar kita, terutama tentang Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberi berkat, memang ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang. Tergantung bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita untuk memanfaatkannya dengan baik. Tuhan bisa mendidik kita lewat harta kita, dan Tuhan juga memberkati kita lewat harta kita. Hanya kita bisa tidak menempatkannya dengan baik dan bijaksana, atau kita buat sembarangan dan hambur-hambur. Pada akhirnya masa kesusahan itu tiba, kita kebingungan. Ini yang harus kita ketahui dan kita harus cerdas. Ya. Jadi apa yang ada pada kita yang sudah Tuhan berikan, jangan pikir kita bisa suap Tuhan. Jangan pikir kita bisa sogok Tuhan atau kita anggap itu barter. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Biasanya hal-hal ya yang ada di depan kita, yang kita pandang, itu pasti kita memandangnya dari mata. Dari mata turun ke hati. Ya. Lalu dari hati diolah oleh pikiran. Ini yang harus kita perhatikan. Maka selalu kita diajar untuk kita bisa bersikap bijaksana. Olah itu baik-baik. Jangan utamakan emosi, kemarahan. Ya, sebab akhirnya akan membawa penyesalan dan kerugian buat kita. Kalau kebenaran sudah sampai pada hati nurani atau mata hati, maka kebenaran batin telah tercapai dan kesucian hidup yang sejati dicapai. Bagaimana mengumpulkan harta di surga? Ya, bagaimana mengumpulkan harta di surga? Kita akan lihat. Ya, mengumpulkan harta di surga bagaimana? Satu, mengumpulkan harta di surga harus diawali dengan memindahkan hati ke surga. Ya, memindahkan hati ke surga. Hati merupakan hal yang penting dalam hidup kita karena dari hatilah terpancar kehidupan. Ya.
Lalu yang kedua, B, ya, menempatkan hal-hal rohani sebagai hal yang penting dan utama. Hal-hal rohani itu ya apa? Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan saudara seiman, terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, memenangkan jiwa. Jadi kita bersekutu itu menjalin hubungan, ya, menjalin hubungan. Persekutuan itu sangat perlu, sangat penting. Supaya apa? Kita tahu sampai di mana sih saya punya kedekatan ini dengan Tuhan. Jadi jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan atau likom, ya. Nah, siapa yang belum ikut likom, gabung di likom, ya. Kita bersekutu, ya, bersama-sama, ya, untuk saling mendoakan, ya. Bisa kita sharing bersama-sama. Yang apa yang perlu kita doakan, ya. Jadi rasa tidak sendiri. Rasa tidak sendiri. Kita berpikirnya, ya, ini bukan saya bicara terus mendoakan, tidak, tetapi namanya manusia, ada waktunya kita membutuhkan orang lain. Jadi jangan merasa sendiri. Saya sudah lama beribadah di sini, tapi di saat saya kesusahan apa kok tidak ada yang menjenguk saya, tidak ada yang melihat. Karena apa? Bukan tidak ada yang menjenguk, mungkin ada yang tidak kenal, belum kenal, kenapa? Tidak masuk dalam kumpulan persekutuan. Jadi harus, ya, supaya kita tahu bahwasanya kerohanian saya ini ada peningkatan, ada pertumbuhan. Lalu poin yang kedua adalah mengumpulkan harta di surga harus didasari oleh pemahaman yang benar tentang harta dan kekayaan. Ya. Dikatakan bahwasanya Matius pasal 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.